Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan saya bacakan, demikian bunyinya. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja ketika firman diberitakan, boleh menjadi berkat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 adalah surat Petrus kepada pendatang-pendatang. Dan secara khusus surat ini kepada pendatang-pendatang yang sudah berkeluarga, atau boleh dikatakan surat ini adalah menjadi gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan dan hubungan suami istri. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Petrus memberikan gambaran bagaimana seharusnya seorang istri berlaku terhadap suaminya dan hidup sebagai suami istri. Hanya satu ayat, itu ayat yang ke-7 yang hanya ditujukan kepada suami. Sepertinya memang tidak adil. 6 ayat untuk kaum istri, hanya 1 ayat untuk kaum suami. Jadi pertanyaan kita, kenapa perbandingannya terlalu jauh, 6 berbanding 1? Tetapi mari kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Karena kuncinya sebenarnya adalah hubungan suami istri yang baik terletak pada seorang istri. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana jelas dikatakan, ketika kita tunduk kepada suami dan menghormati suami kita, maka walaupun tanpa perkataan, tanpa bujukan, tanpa ajaran, hanya dengan perlakuan kita yang baik, kehormatan kita, tunduk kita, ketaatan kita kepada suami kita, maka mereka telah dimenangkan oleh kelakuan kita. Karena mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Ini mungkin alasan kenapa sampai 6 ayat untuk para istri.
Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen. Diajarkan dalam nas ini bagaimana kita harus tunduk kepada suami kita, taat kepada suami kita. Dengan tujuan apa? Supaya ada keteraturan dan kebahagiaan keluarga dapat terwujud. Ketika Tuhan membentuk sebuah keluarga, mempersatukan dua tubuh menjadi satu dalam ikatan pernikahan kudus, itu ibarat sebuah tim perlombaan. Harus ada yang menjadi kapten, menjadi pemimpinnya. Kalau semua menjadi pemimpin, maka kacau balaulah tim itu. Atau semua menjadi anggota, tidak ada menjadi ketua tim atau kapten, juga kan kacau. Itulah diibaratkan kenapa Yesus Kristus Tuhan Allah menetapkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri harus tunduk kepada suami dan taat, menghormati, dengan catatan menghormati sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen, ayat berikutnya mengajarkan kepada para istri untuk lebih memperhatikan kecantikan rohani atau kecantikan batiniah. Kecantikan fisik, kecantikan jasmani perlu. Siapa bilang itu tidak perlu? Saya setuju. Seorang suami akan bangga jika melihat istrinya tampil cantik, bersih, enak dipandang mata. Siapa sih yang tidak bangga? Itu perlu, tetapi juga dibarengi dengan kecantikan batiniah. Utamakan kecantikan batiniah supaya itu tidak akan hilang, tidak akan sirna. Kecantikan jasmani bisa hilang, apalagi dengan bertambah usia, dimakan oleh waktu. Tentu kecantikan kita akan semakin memudar. Tapi kecantikan rohani, kecantikan dari hati, semakin bertambah usia, semakin padat kecantikan itu, semakin memancar dalam hidup seorang perempuan dan seorang istri Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, nas itu mengajarkan kecantikan seperti apa secara batiniah. Kecantikan didasarkan oleh takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Jadilah seorang ibu yang berhati ibu, penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran, penuh kebijaksanaan. Karena itu sangat berharga di mata Allah daripada kecantikan jasmania. Berikutnya, seperti itulah Alkitab mengajarkan perempuan-perempuan zaman dulu berdandan, perempuan-perempuan kudus berdandan zaman dulu. Mari terus belajar mengikuti perempuan-perempuan kudus zaman dulu berdandan. Dan pada ayat yang ke-6 ada seorang tokoh perempuan yang bernama Sarah yang dicatat oleh Alkitab, diceritakan dalam Alkitab. Seorang yang patuh, taat, hormat, dan tunduk terhadap suaminya, Abraham. Bahkan kesetiaannya kepada Abraham sampai akhir hidupnya. Bahkan dia memanggil suaminya sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Bukan berarti kita harus lemah,
tunduk dan lemah. Emansipasi, yes. Kesetaraan gender, yes, saya setuju. Tapi apapun keadaan kita, karir kita, kemampuan kita, kita tetaplah seorang perempuan yang memiliki kodrat. Kita tetaplah seorang istri yang harus tunduk kepada suami. Walau sehebat apapun karir dan segala yang kita punya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap sebagai seorang ibu yang mengurus rumah tangga, yang mengasihi suami dan anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara dan perempuan-perempuan Kristen, mari kita terus belajar menjadi perempuan yang tunduk dan hormat terhadap suami. Dan ayat yang ke-7, hanya satu ayat untuk suami. Hai suami-suami, dengarkan ini. Nas ini mengatakan, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah dia sebagai kaum yang lemah, lindungi dia. Hormati dia sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Terpujilah nama Tuhan ketika kita dapat melakukan peran kita sebagai istri, sebagai suami seturut dengan firman Tuhan. Maka keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Keturunan-keturunan akan lahir. Keturunan-keturunan yang diberkati. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita, para istri-istri dan para suami-suami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin.